salam konselor. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan konseling kelompok dengan tema keluarga menggunakan teknik client center. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai video ini, mari kita perkenalan dulu anggota kelompok 3. Mulai dari saya, Fadila Syarifatul Uma sebagai konseling 1. Saya Nafisatul Mubarakah sebagai konselor. Saya Abdul Novel Faid sebagai konseling 2. Saya Muhammad Nabi Deonar sebagai konseling 3. Selamat siang teman-teman. Di sini saya sebagai konselor mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Saya juga Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nafisatul Mubarakah. Kalian bisa memanggil saya sebagai Ibu Nafisa ya. Di sini saya sebagai konselor akan mendampingi teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari saya dulu ya Bu. Saya Ahdan Novel Faid dari kelas IPA 1. Kalau saya, nama saya Fadila Syarifatul Uma, saya juga dari kelas IPA 1. Saya Muhammad Nabi Deonar Bu dari 11 IPA 2. Ini Mbak Fadila, Mas Nafi dan Mas Ada, benar ya? Ketiga. Saya sendiri sudah pernah Bu dengar apa itu konseling kelompok, tapi untuk secara mendalamnya saya belum paham Bu. Kita sudah saling mengenal, maka kita akan langsung saja melanjutkan kegiatan kali ini ya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatannya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Di sini siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Baik, saya punya min doa Bu. Mas Ada, silakan. Baik, untuk teman-teman semuanya untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ada karena sudah bersedia untuk memimpin doa. Kita lanjutkan ya. Di sini siapa yang sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Saya sendiri sudah pernah Bu dengar apa itu konseling kelompok, tapi untuk secara mendalamnya saya belum paham Bu. Ya baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan kepada individu secara kelompok dengan mengacu kepada dinamika kelompok. Perlu kalian ketahui ada beberapa asas konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi segala yang ada dalam konseling kelompok, kegiatan konseling kelompok ini, kalian itu tidak boleh menyebarkan apa yang ada di dalam kelompok ini, kegiatan ini kepada orang lain. Gitu. Jadi secara rahasia. Yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi di sini kalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sedang kalian alami, masalah apa yang sedang kalian rasakan secara terbuka, tidak ada keraguan begitu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Di sini kalian diberikan bukan kesempatan, tapi kalian itu menyampaikan apa yang kalian rasakan itu secara sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan, begitu. Yang terakhir ada asas kekinian. Jadi di sini kalian itu mengungkapkan masalah yang sedang kalian alami, bukan masalah-masalah yang dulu, tapi masalah sekarang yang sedang kalian alami. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu ya apa itu konseling kelompok. Jadi insya Allah paham Bu karena mendengar tulisan dari Ibu. Ya, saya juga paham Bu, insya Allah paham Bu. Ya, saya sedikit memahami lah. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya ya kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Bagaimana perasaan kalian? Agak sedikit grogi sih Bu. Deg-degan banget para Bu saya Bu. Iya Bu, saya juga deg-degan banget. Ya nggak apa-apa, wajar. Namanya juga pengalaman pertama. Semoga ini menjadi pengalaman yang baik ya untuk teman-teman semua. Ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan kelompok konseling ini.
sini kita mempunyai durasi 45 menit. Di sini Ibu sebagai moderator atau ketua kelompok yang berperan sebagai fasilitator untuk mengatur atau menjalankan kegiatan konseling kelompok ini. Selanjutnya kalian akan mengutarakan masalah-masalah yang sedang kalian alami. Kemudian kita akan bahas bersama-sama cara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tidak lupa kalian akan mengikuti aturan-aturan kegiatan kelompok konseling ini. Sesuai penjelasannya yang Ibu sudah jelaskan, di sini siapa yang bisa menyebutkan asas-asas konseling kelompok? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Fadila. Ya, jadi berdasarkan yang Ibu sudah jelaskan tadi, terdapat 4 asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, di mana kita yang datang di sini yang mengikuti konseling kelompok ini atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun. Kemudian yang kedua itu asas keterbukaan, di mana teman-teman atau para konselor diharapkan untuk terbuka atas masalah-masalah yang dialami, walaupun masalah tersebut adalah masalah pribadi. Kemudian yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana teman-teman diwajibkan atau sangat diharuskan untuk menjaga kerahasiaan atau data-data pribadi atau percakapan-percakapan yang akan kita laksanakan ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah asas kekinian, di mana masalah-masalah yang dibahas adalah masalah-masalah yang baru-baru ini kita alami atau masih faktual gitu Bu. Ya bagus, alhamdulillah kalian sudah mengerti semua ya. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini? Siap Bu. Kalau kalian sudah siap, silakan kalian kemukakan satu persatu masalah kalian. Di sini kalian wajib ya untuk mengungkapkan masalah kalian. Siapa di sini yang akan menceritakan masalah kalian terlebih dahulu? Baik Bu, mulai dari saya Bu. Jadi saya memiliki sedikit permasalahan Bu. Yang pertama itu permasalahan yang dari keluarga, yaitu kurangnya kasih sayang, atau saya itu sering dibeda-bedakan loh dibanding-bandingkan sama orang tua. Contoh kayak nilai saya menurun, ya saya nggak diapa-apain atau nggak dikasih hadiah atau apapun. Tapi giliran kakak saya itu nilainya bagus, itu langsung diberikan hadiah. Jadi itu saya merasa dibanding-bandingkan atau dibedakan dari kakak-kakakku itu. Kalau masalah saya nggak dibolehin pacaran Bu. Nggak tahu alasan orang tua saya, tapi dari orang tua saya bilangnya pacaran hanya merugikan diri saya, padahal saya butuh semangat dari pacar saya. Ya entah itu dari motivasi atau mungkin perhatian yang lain aku lah. Jadi kalau masalah saya Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa orang tua saya sangat mengekang saya. Saya merasa bahwa orang tua saya itu overprotective Bu. Jadi orang tua saya membatasi kegiatan saya di luar sekolah dan membatasi pergaulan saya dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang tua, kalau misalnya ada teman yang datang ke rumah, orang tua saya juga selalu nanyain, ya bapaknya kerja di mana, bapaknya kerja apa gitu Bu. Jadi saya kadang malu sama teman-teman saya Bu dan gak enak. Saya merasa bahwa orang tua saya berlebihan sehingga saya ngerasa tertekan dan mengganggu fokus belajar saya Bu. Nah, karena kalian semua sudah menyampaikan masalahnya, mari kita tentukan masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman menyampaikan pendapatnya. Masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Kalau menurut saya sih permasalahannya Mbak Fadila sih. Iya Bu, menurut saya juga sependapat sama Mas Ada. Jadi masalah Mbak Fadilah itu lebih kayak mempengaruhi fokus belajarnya Mbak Fadilah. Jadi harus segera ditangani. Apakah Mbak Fadila setuju jika masalah Mbak Fadila dijadikan topik permasalahan yang akan kita bahas hari ini? Bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua setuju? Setuju Bu. Jadi topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu orang tua yang overprotective kepada anaknya dan selalu membatasi kegiatan-kegiatan anak tersebut, sehingga anak tersebut itu merasa tertekan, sehingga belajarnya itu merasa terganggu dan menjadi malas belajar begitu. Ya Bu, siap. Ya Bu, ya gitu Bu. Akan kamu ceritakan lebih detail masalah kamu.
Dan untuk teman-teman semua untuk bisa mendengarkan secara seksama dan dicatat, dan nantinya kalian akan berpendapat dengan berpendapat dari masalah yang sudah Mbak Fadila ceritakan. Jadi ibu, orang tua saya, terutama ibu saya ini selalu membatasi saya untuk berinteraksi dengan teman-teman saya, Bu. Jadi kegiatan saya sehari-hari itu udah terjadwal dengan rapi yang dibuat oleh ibu saya, Bu. Jadi mulai dari sekolah, les mata pelajaran, les renang, dan ibu saya selalu antar jemput saya, Bu. Makanya ibu saya selalu marah jika ada kegiatan lain yang di luar jadwal atau ada teman baik itu laki-laki atau perempuan yang pergi sama saya tapi sebelumnya nggak izin dulu gitu, Bu. Nah, sudah kita dengarkan ya masalah Mbak Fadila secara detail. Silakan untuk teman-teman menyampaikan pendapatnya atau masukan untuk menyelesaikan masalah Mbak Fadila. Kalau boleh tahu mbaknya dari berapa saudara ya? Kalau saya itu anak bungsu, Mas, dari 5 bersaudara, dan saya itu anak perempuan satu-satunya. Apakah dulu dari kakaknya Mbak Fadila itu diperlakukan yang sama seperti Mbak Fadila? Enggak, Mas, jadi karena kakak saya cowok semua, jadi orang tua saya membebaskan kakak saya untuk berinteraksi dengan orang dan bergaul, Mas. Jadi mereka dibebaskan gitu. Baik Mbak, apa sebelumnya ada permasalahan dari kakak mbaknya gitu, kayak permasalahan pada permasalahan atau gimana? Iya, jadi dulu ya, Mas, kakak saya itu yang nomor 2 dan nomor 3 itu pernah ditangkap polisi waktu SMA karena tawuran. Kemudian kakak saya nomor 4 itu dia sewaktu SMA atau nggak sekolah itu pacaran terus, makanya orang tua saya itu marah dan memasukkan dia ke pesantren di luar kota, Mas. Jadi begitu. Kalau menurut saya Mbak, orang tuamu itu mengekang karena ada alasan Mbak. Sesuai yang sudah kamu sampaikan tadi, mungkin orang tuamu merasa takut, trauma akan hal-hal yang terjadi pada kakak kamu, dan akan terjadi lagi kepada kamu Mbak. Sehingga mereka melakukan tindakan pencegahan dengan membatasi dan mengatur pergaulan gitu. Menurut saya sih. Iya, saya setuju Mbak. Soalnya mbaknya juga kan anak salah satunya dari 5 bersaudara tadi kan. Jadi orang tua mbak itu nggak pengen anak perempuan salah satunya itu salah jalan. Iya, Mas, saya juga merasa kalau orang tua saya ini sangat overprotective, Mas. Jadi saya juga merasa tertekan dan merasa bahwa orang tua saya ini berlebihan. Mungkin Mbak Fadila juga harus membuktikan ke orang tua Mbak Fadila itu sudah dewasa, nggak perlu dikekang-kekang. Soalnya Mbak Fadila sendiri sedang dalam masa produktif loh. Kita sudah membahas permasalahan yang dialami oleh Mbak Fadila. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan saran atau solusi kepada Mbak Fadila. Ya, saya simpulkan ya bahwa Mbak Fadila ini bahwa Mbak Fadila ini merasa tertekan karena orang tuanya itu overprotective kepada Mbak Fadila dan selalu membatasi segala kegiatan Mbak Fadila, sehingga Mbak Fadila itu merasa pergaulan dengan teman-teman itu merasa kurang, dan Mbak Fadila itu merasa kayak kurang bersosialisasi kepada teman-teman begitu. Hal itu mungkin dikarenakan latar belakang Mbak Fadila yang merupakan anak bungsu, sehingga orang tuanya itu mengawasi Mbak Fadila secara ekstra. Namun di sini Mbak Fadila itu merasa berlebihan, sehingga Mbak Fadila itu nggak sedikit tapi merasa tertekan atas perhatian dan aturan yang diberikan oleh orang tua Mbak Fadila. Menurut Mbak Fadila, apa yang membuat hal itu tidak berhasil? Karena waktu itu pada saat saya menyampaikan pertama kali, saya menyampaikan dengan emosi, Bu, dan saya merengek, dan akhirnya pun saya marah atau ngomong kepada orang tua saya karena mereka selalu menyalahkan pendapat saya, Bu. Jadi saya menyampaikan dengan emosi. Ya bagus, Mbak Fadila sudah tahu ya alasannya. Kemudian apa yang akan Mbak Fadila lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan mencoba lagi untuk berbicara kepada orang tua saya dulu bahwa saya sudah dewasa, saya pantas untuk diberikan kepercayaan untuk beraktivitas di luar, untuk berinteraksi dengan teman-teman saya. Tapi
berusaha untuk lebih tenang agar saya juga membuktikan Bu bahwa saya memang sudah dewasa dan sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu Bu. Setelah Alhamdulillah sudah mengetahui cara untuk mengatasi masalah tersebut ya. Ibu berharap Alhamdulillah dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik dan berhasil ya. Juga akan mempersiapkan diri dengan baik agar masalah saya dapat teratasi Bu. Setelah mendengar dari awal dan pendapat dari semua anggota, dapat disimpulkan bahwa solusi untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Fadilah itu yaitu dengan Mbak Fadilah menyampaikan kepada orang tua Mbak Fadilah secara perlahan bahwa Mbak Fadilah itu merasa tidak nyaman dan tertekan dengan batasan-batasan dan aturan yang diberi oleh orang tua Mbak Fadilah, sehingga Mbak Fadilah itu tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, bergaul dengan teman-teman leluasa gitu. Jadi Mbak Fadilah itu menyampaikan kepada orang tua itu dengan perlahan, dengan tenang dan bersikap dewasa. Itu kan membuktikan bahwa Mbak Fadilah itu sudah dapat dipercaya oleh orang tua. Berhubung waktu kita terbatas, mari kita akhiri konseling kelompok ini. Di sini apakah masih ada yang dipertanyakan? Ya Bu, setuju Bu. Baik, untuk konseling selanjutnya kita akan ketemu minggu depannya untuk membahas permasalahan dari kelompok yang lain yang belum diselesaikan masalahnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama karena kita sudah diberi kelancaran dalam kegiatan konseling kelompok ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Akhir kata, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau menjadi Mulai saya, makan full. Semprul.